ilaha illallah wahdah sadaqa wahdah wa nasara abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang masih di rumah atau di perjalanan, mohon untuk mempercepat langkah kakinya agar kita semua bisa memenuhi masjid dan halaman masjid untuk segera melaksanakan sholat Id pada pagi hari ini. Terima kasih. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu
akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang masih di dalam perjalanan, mohon untuk segera mempercepat langkahnya karena acara akan kita mulai. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, mengingat waktu sudah jam 7 kurang 15, pelaksanaan sholat Id akan segera kita mulai, namun sebelum itu kita akan mendengarkan kata sambutan dari Panitia Ansitoh Ramadan tahun 1443 Hijriah. Kepada Pak Muhammad Haris kami persilakan. Sambil menunggu bapak-bapak dan ibu yang masih dalam perjalanan ya. Semoga bisa mendapatkan sholat Id bersama nantinya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liudhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Segala puji dan syukur hanya kepada Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga di pagi yang cerah dan penuh berkah ini kita tiba di hari nan fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Salawat dan salam semua tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan pengikutnya hingga yaumil akhir. Seperti yang kita ketahui bahwa tema rangkaian Ansitoh Ramadan 1443 Hijriah ini adalah Spirit Ramadan, hadirkan pribadi yang lebih baik. Indahnya kebersamaan, perkuat kebersamaan. Indahnya keberagaman, perkuat kebersamaan. Agar menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dengan kekuatan kebersamaan dalam ukhuwah Islamiyah. Untuk meraih kemenangan yang hakiki, yaitu semangat baru dalam beribadah. Mari kita rayakan kemenangan ini dengan bersyukur atas nikmatnya yang tak terhingga dan tidak pernah bisa kita ukur. Seperti kata pepatah, it's not your start, but it's how you finish the rest. Bukan bagaimana kita memulai, melainkan bagaimana menyelesaikan perlombaan itu. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari 6607, wa innamal a'malu bihawatim. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada akhirnya. Bapak Ibu sidang sholat Id yang berbahagia, sebelum kita mulai pelaksanaan sholat Id ini, izinkan kami menyampaikan laporan kegiatan Ramadan sebagai berikut. Kegiatan meliputi publikasi dan dokumentasi Ramadan, pengadaan perlengkapan dan properti panitia, pelaksanaan buka harian berupa takjil bagi jamaah masjid dan makanan bagi musafir. Sholat tarawih berjamaah diikuti mencapai sekitar 400 orang, khususnya pada malam-malam awal Ramadan yang diikuti oleh ikhwan sekitar 300 orang dan akhwat sekitar 100 orang. Tadarus Quran yang dilakukan setiap malam pada bulan Ramadan, tadarus Quran untuk akhwat yang dilakukan setiap hari pada bulan Ramadan. Kajian tematik yang diselenggarakan setiap Sabtu dan Ahad ba'da subuh,
secara offline dan online juga diikuti sekitar 100 hingga 120 secara offline dan secara online, 90 hingga 100 orang. Kajian khusus muslimah yang dilaksanakan Majelis Taklim Masjid Baitur Rahman, pesantren Ramadan diikuti oleh putra dan putri yang diorganize oleh tim Sanlat, Rimba, dan TPA dengan capaian peserta 136 orang. Selanjutnya, iftar jama'i atau buka bersama warga dihadiri sebanyak kurang lebih 300 orang jamaah ditambah 136 peserta sanlat. Santunan yatim dan duafa, alhamdulillah, amanah Bapak Ibu sekalian sudah kami lakukan, meliputi santunan yatim warga sekitar Bumi Asinda Sakura Regency sebanyak 269 paket, santunan duafa, khodimat atau ART, fakir miskin, pedagang keliling, ojek, pemulung, pekerja di bawah UMR, sopir kompleks sebanyak 718 paket. Dan yang lain santunan untuk pembimbing yatim, imam masjid, guru TPA, guru kajian rutin Majelis Taklim, warga Bumi Asi Indah Sakura Regency sebanyak 73 paket. Kita juga sempat melaksanakan kegiatan safari dan dakwah, donasi untuk saudara-saudara kita di Palestina dengan capaian dana Rp30.353.000 dengan melalui sunduk sebesar Rp7.753.000 ditambah komitmen transfer sebesar Rp22.600.000. Itikaf atau qiyamul lail, sahur buka puasa untuk warga dan untuk umum, peserta rata-rata 200 hingga 350 orang jamaah. Puncaknya itu pada tanggal 27 Ramadan sebanyak 364 orang jamaah. Ini di luar jamaah itikaf tapi tidak mendaftarkan diri atau sahur di rumah masing-masing. Selanjutnya penerimaan zakat dan penyaluran zakat infak dan sedekah. Yang pertama penerimaan zakat fitrah dan fidyah sebesar Rp48.442.500, beras sebanyak 1.051 kg ditambah 43,5 liter. Jadi ada 3 kriteria yang dilakukan oleh peserta zakat ini melalui tunai, beras dalam bentuk kilogram, dan dalam bentuk liter. Zakat mal dan profesi sebesar Rp97.045.250. Dan yang terakhir infak sedekah Rp19.234.750. Insya Allah zakat dan infaknya akan disalurkan kepada yang berhak menerima, dan alhamdulillah semalam untuk zakat fitrah panitia telah mendistribusikan kepada yang berhak menerima. Sebagaimana info dari koordinator bahwa zakat fitrah untuk tahun ini naik sebesar 11%, dan zakat mal profesi turun sekitar 33%. Ini mungkin karena banyaknya saudara-saudara kita yang sudah mudik. Penyelenggaraan sholat Idul Fitri, insya Allah kita akan laksanakan pagi ini. Dan yang terakhir, penanganan COVID-19 menurut pantauan tim COVID-19 di bawah koordinator Bapak Endro Sudianto. Selama Ramadan aman dan terkendali. Terima kasih partisipasi seluruh warga mematuhi peraturan dan panitia yang selalu memantau, mengimbau warga untuk terus memakai masker. Adapun total anggaran Ansito 2022 kita anggarkan sebesar Rp439.699.100 dibanding dengan anggaran tahun 2021 sebesar Rp361.744.233, naik sekitar 22%. Total pemasukan dari dana yang kami terima adalah sebesar Rp374.749.500. Dan alhamdulillah kita telah merealisasikan dana membayarkan kepada vendor-vendor sebesar Rp352.218.880. Alhamdulillah panitia masih ada surplus sekitar 22 juta. Dan ini belum final karena kami masih menunggu rekapitulasi dari Quick Count. Untuk itu, apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, jazakumullahu khairan katsiran
kami aturkan kepada yang pertama seluruh warga atas partisipasi infak sedekah, saran dan masukan berharga selama pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, hamba-hamba Allah yang dermawan atau muhsinin secara sukarela, khususnya pada pelaksanaan acara itikaf, mensuplai makanan berupa kurma, kue-kue, rebusan kacang, jagung, pisang, dan singkong, air mineral dan minuman hangat berupa teh manis, jahe, dan jamu sehat. Yang ketiga, DKI Masjid Baitur Rahman selalu mengawal, memantau, dan full support pelaksanaan kegiatan ini. Dan yang terakhir tentunya, seluruh panitia atas dedikasi dan kerja kerasnya tanpa kenal lelah melaksanakan tugas. Kami menyadari bahwa apa yang kami lakukan masih banyak kekurangan dan jauh dari harapan Bapak Ibu sekalian. Untuk itu pada kesempatan ini, kami segenap panitia sekaligus mewakili pengurus DKM memohon agar dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dengan perusahaan kita dengan Ramadan ini bukanlah perpisahan untuk selamanya dan bukan juga pertemuan yang terakhir. Semoga kita dapat kembali bertemu dengan Ramadan mendatang dalam keadaan penuh harapan dan kesejahteraan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Takabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhammad Haris yang sudah berjuang dan berusaha payah mengkoordinir panitia dan melaksanakan semua rencana kegiatan Ansitoh Ramadan Baitur Rahman 1443 Hijriah. Semoga itikat baik dan amal dalam pelaksanaan selama Ramadan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat ganjaran pahala yang besar dari sisinya. Baik, mengingat juga warga masyarakat sudah terlihat sudah memenuhi halaman masjid dan juga sudah tidak ada lagi yang akan datang. Kita mulai saja pelaksanaan sholat pada pagi hari ini kepada Bapak Imam kami persilakan. Namun sebelum itu kami mohon untuk Bapak dan Ibu berdiri dahulu untuk memastikan bahwa saf-saf kita telah lurus dan juga ruang-ruang kosong yang ada di saf bisa diisi oleh saf-saf dari belakang. Terutama Bapak-bapak yang ada di lantai 2, kami lihat safnya masih banyak yang kosong-kosong untuk segera bisa merapatkan dan meluruskan safnya. Mohon jika ada saf yang kosong di depan, yang belakang tolong diisi. Pak Sigit, bagaimana? Sudah? Bapak-bapak, udah penuh semua? Udah rapat? Baik, terima kasih. Kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Imam, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa yang perlu saya sampaikan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Yang pertama, untuk takbir pertama, insya Allah kita akan melakukan 7 kali takbir. Karena kita mengikuti mazhab Syafi'i, jadi itu nggak termasuk takbiratul ihram. Yang kedua, di rakaat kedua, insya Allah kita akan melakukan 5 kali takbir. Itu di luar takbir intikal. Jadi total di rakaat kedua kita melakukan 6 kali takbir. Stau aqimus sufufakum wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Soft diluruskan dan dirapatkan demi kesempurnaan sholat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون
هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kathira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara abdah. Wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmadullaha wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma fashalli wa sallim
wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansari wa man jahada fi sabilihi ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin, jamaah salat sunnah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam ini, yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga pagi yang cerah ini, alhamdulillah, baru saja kita dapat bersama-sama melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri. Setelah 1 bulan kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita berharap, Bapak Ibu sekalian, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ibadah yang kita laksanakan sepanjang bulan Ramadan tahun ini diterima dan dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam tidak lupa marilah sama-sama kita sampaikan kepada qudwah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin, jamaah salat sunnah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salah satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, dijelaskan di dalam hadis tersebut bahwa seseorang nanti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah melalui amal ibadah yang ia tekuni. Amal ibadah yang senantiasa ia istiqomahi. Karenanya jangan heran Bapak Ibu sekalian, kalau ada seseorang yang hebat dari sisi amalan ibadah, tetapi terkadang dia punya kelemahan dari sisi amalan ibadah yang lain. Hebat dalam sholat, belum tentu dia hebat dalam melaksanakan ibadah saum. Hebat dalam melaksanakan ibadah saum, belum tentu dia hebat dalam melaksanakan infak sodakohnya. Hebat baca Quran, boleh jadi ia punya kelemahan dari sisi melaksanakan saum sunnah dan lain sebagainya. Karenanya ada salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama sahabat Ibnu Mas'ud, yang satu ketika beliau diajak oleh sahabatnya untuk melaksanakan saum sunnah. Apa kemudian komentar sahabat Ibnu Mas'ud ketika diajak oleh sahabatnya untuk melaksanakan saum sunnah? Kata sahabat Ibnu Mas'ud kepada sahabatnya, "Wahai sahabatku, bukan aku tidak mau melaksanakan saum sunnah. Seringkali kalau aku melaksanakan saum sunnah,
aku suka keteteran ketika aku membaca Al-Quranul Karim. Maksudnya adalah bukan berarti sahabat Ibnu Mas'ud tidak mau melaksanakan saum sunnah. Beliau lebih menekankan, lebih menekuni, lebih mengistiqomahi di dalam ibadah membaca Al-Quranul Karim. Imam Malik rahimahullah pun pernah beliau diajak beruzlah, menyepi, menyendiri untuk melaksanakan ibadah di tengah malam. Apa kemudian komentar dari Imam Malik rahimahullah ketika diajak untuk beruzlah, menyepi, beribadah di tengah malam? Kata Imam Malik, wahai sahabatku, aku lebih suka, aku lebih menyenangi mengajar ilmu kepada umat dari majelis yang satu ke majelis yang lain. Maksudnya adalah hadirin, hadirat yang dirahmati Allah, bukan berarti Imam Malik tidak pernah melaksanakan beribadah di tengah malam. Beliau lebih menekuni, lebih mengutamakan mengajar ilmu kepada umat dari satu majelis ke majelis yang lain. Karenanya bisa dikatakan Bapak Ibu sekalian, melakukan amal soleh itu tidak ubahnya seperti rezeki yang Allah berikan kepada masing-masing hambanya, di mana satu dengan yang lain itu terjadi perbedaan. Ada orang yang diberikan rezeki oleh Allah banyak, bahkan berlebih. Ada orang yang diberikan rezeki oleh Allah mungkin cukup, hanya sekedar cukup. Ada orang yang diberikan rezeki kurang, bahkan seringkali banyak kurangnya. Sama halnya dengan amal ibadah. Ada orang yang hebat, ibadah saumnya boleh jadi punya kelemahan dari sisi infak sodakohnya. Infak sodakohnya hebat, boleh jadi dia punya kelemahan dari sisi baca Qur'annya dan seterusnya. Dari hadis ini hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ada beberapa pelajaran penting buat kita. Yang pertama adalah menumbuhkan sikap ketawaduan di dalam diri kita. Jangan pernah kita merasa kitalah yang paling hebat. Kitalah yang nanti akan dipastikan masuk ke dalam surganya Allah. Sementara orang lain yang mungkin jarang kita lihat dalam melaksanakan ibadah sholat, dia tidak akan masuk ke dalam surganya Allah. Atau sebaliknya, ketika kita sering berinfak, sering bersedekah, jangan merasa kalau kita adalah orang yang paling hebat, yang paling dermawan. Sehingga menilai orang bahwa orang akan tidak masuk ke dalam surga seperti yang kita lakukan. Yang kedua hadirin, hadirat yang dirahmati Allah, pelajaran yang sangat penting buat kita adalah paling tidak kita bisa mengenali diri. Apalagi selama 1 bulan penuh. Di bulan Ramadan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira potensi amal ibadah apa yang paling menonjol di dalam diri kita? Apakah sholat kita? Apakah infak sedekah kita? Apakah puasa kita? Atau yang lainnya? Kalau kita sudah mengenali potensi amal yang melekat di dalam diri kita, yang terbaik adalah kita menekuninya, kita bersikap istiqomah terhadap amalan tersebut, karena amalan itulah yang kita tekuni, yang kita istiqomahi nanti akan membawa kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man kana min ahli shalah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang hebat dalam melaksanakan ibadah sholatnya, du'iya lahu min babis shalah.
Orang itu nanti akan dipanggil oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah lewat pintu sholat. Sholat yang hebat, sholat yang penuh dengan kehusyuan, yang jauh dari sikap-sikap riya dan sum'ah, yang penuh dengan keikhlasan semata-mata mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang komitmen dengan waktunya, komitmen dengan jamaahnya, dan lain sebagainya. Model itulah sholat yang hebat yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kenal dalam sejarah misalnya, Bapak Ibu sekalian, ada sahabat Abdullah bin Umi Maktum, walaupun kedua mata beliau tidak bisa melihat, dalam sejarah beliau tidak pernah absen, selalu melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Kita kenal sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sa'ban, beliau tidak melaksanakan sholat di masjid, sebabnya bukan karena sakit, tetapi beliau telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang hebat di dalam sholatnya nanti kata Rasulullah akan dipanggil masuk ke dalam surganya Allah lewat pintu sholat. Wa man kana min ahlil jihad. Barang siapa seseorang yang hebat dari sisi amalan jihadnya, du'iyalahu min babil jihad. Nanti ia akan dimasukkan oleh Allah lewat pintu jihad ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tampil misalnya salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Dalam sejarah beliau adalah sosok yang tidak pernah absen ketika hidup bersama dengan Rasulullah dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah lebih dahulu dipanggil oleh Allah. Sementara Abu Ayyub Al-Ansari diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian usia beliau sudah sangat sepuh. Fisik beliau sudah sangat lemah. Dalam kondisi seperti itu tiba-tiba beliau mendengar seruan jihad maritim yang digelorakan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Kira-kira apa sikap yang ditampilkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari? Usia yang sudah sangat sepuh, fisik yang sudah sangat lemah, dengan tegas ia mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, tolong siapkan baju perang ayah. Anaknya terkejut, wahai ayah, ayah mau kemana? Ayah mau jihad, wahai anakku. Wahai ayah, bukankah selama ayah hidup bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayah selalu ikut berjihad dengan Rasulullah? Fisik ayah sudah lemah, usia ayah sudah sangat sepuh. Wahai ayah, biarlah anakmu yang menggantikan untuk urusan yang satu ini. Wahai anakku, tidak. Tidak, wahai anakku, baru saja ayah membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Wahai anakku, panggilan jihad ini bukan hanya milik engkau yang masih muda saja. Walaupun ayah sudah tua, walaupun ayah sudah berat, Allah mengatakan hifafan wa thiqalan. Mari nak, kita bersama-sama menyambut seruan jihad. Walaupun ayah sudah sangat sepuh dan fisik ayah sudah sangat lemah ini. Itulah contoh-contoh orang-orang yang hebat di dalam jihadnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti meninggal, seperti itulah akan dipanggil oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah lewat pintu jihad. Wa man kana min ahli shadaqah. Barang siapa seseorang yang hebat dari sisi sedekahnya, du'iya lahu min babi sedekah. Orang itu nanti akan dipanggil oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah lewat pintu sedekah. Wa man kana min ahli siyam.
Barang siapa seseorang yang hebat dari sisi puasanya, du'ayalahu min babir rayyan, maka orang itu nanti akan dipanggil oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah lewat pintu ar-rayyan. Hadirin hadirat, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting buat kita adalah mari kita bersama-sama memiliki amal yang kita tekuni. Memiliki amal yang kita istiqomahi. Tentunya sangat berbeda dengan kedua kita. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau dikatakan di dalam hadis tersebut bahwasanya Rasulullah nanti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya Allah. Ya Rasulullah, udkhuluha fi aibabin masyi'ta. Ya Rasulullah, silahkan khusus untuk engkau ya Rasulullah, engkau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala lewat pintu mana saja yang kau ingini wahai Rasulullah. Kenapa demikian? Karena Rasulullah hebat dari sisi seluruh aktivitas amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatnya hebat, puasanya hebat, jihadnya hebat, infak sedekahnya hebat, semuanya hebat. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dipanggil oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah lewat pintu yang mana Rasulullah inginkan. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ketika mengatakan demikian, kemudian beliau merapat kepada Rasulullah sambil berbisik dan menangis, ya Rasulullah, apakah aku nanti ketika di hadapan Allah akan dipanggil oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah seperti engkau ya Rasulullah? Lewat pintu mana saja yang aku ingini ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, wahai sahabatku Abu Bakar, engkau juga sama. Engkau juga sama wahai sahabatku. Engkau nanti akan masuk ke dalam surganya Allah lewat pintu mana saja yang kau ingini. Kenapa demikian? Karena sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an adalah sosok seluruh amalan ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua sudah beliau lakukan. Bahkan yang paling terakhir ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datanglah sahabat Abu Bakar menemui putrinya Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Kemudian sahabat Abu Bakar bertanya kepada putrinya, wahai putriku, adakah amalan ibadah yang belum aku lakukan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Aisyah mengatakan, wahai ayah, ada satu amalan yang belum engkau lakukan. Semuanya sudah engkau lakukan, tapi satu amalan yang belum engkau lakukan wahai ayahku. Tolong Aisyah, tunjukkan amalan apakah itu? Wahai ayah, ketika Rasulullah masih hidup, Rasulullah sering memberikan makan kepada nenek tua yang matanya buta dari kalangan Yahudi yang tinggal di pojok pasar. Dalam sebuah kisahnya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap saat beliau datang ke pasar memberikan makan kepada nenek tua itu. Nenek tua ketika diberikan makan oleh Rasulullah terasa nyaman, terasa enak, terasa lembut. Cuma sayangnya selesai diberikan makan, si nenek mengatakan kepada Rasulullah, wahai Ananda, hati-hati dengan Muhammad. Muhammad adalah orang yang sangat berbahaya, yang suka mencaci maki agama kita, yang suka membelah kelompok kita. Hati-hati nak dengan Muhammad. Baik nenek. Hari berikutnya Rasulullah kemudian memberikan makan yang sama. Setelah memberikan makan yang sama, kemudian si nenek lagi-lagi
mencaci maki kepada yang memberikan makan. Seterusnya dan seterusnya sampai kemudian Rasulullah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Datanglah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an meneruskan kebiasaan baiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di hadapan si nenek tersebut. Kemudian sahabat Abu Bakar memberikan makan, tapi rupa-rupanya ada perasaan yang tidak nyaman. Ada perasaan yang tidak lembut yang dirasakan oleh si nenek tersebut. Padahal sahabat Abu Bakar adalah sosok sahabat yang terkenal sangat peka, sangat sensitif, sangat lembut orangnya. Tapi si nenek merasakan ada yang berbeda dengan orang yang memberikan makan sebelumnya. Si nenek mengatakan, wahai Ananda, apakah engkau bukan orang yang biasa memberikan makan kepada aku? Wahai nenek, betul. Aku adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sementara orang yang biasa memberikan makan telah pulang ke rahmatullah. Wahai Ananda, siapakah orang yang biasa memberikan makan kepadaku? Wahai nenek, orang yang biasa memberikan makan pada nenek adalah orang yang selalu nenek hinakan itu. Dialah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian si nenek terkejut dan menyatakan diri masuk ke dalam Islam. Demikianlah kemuliaan daripada akhlak Rasulullah yang kemudian ditiru oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Pantas kalau kemudian sahabat Abu Bakar pun nanti ketika meninggal diperbolehkan masuk ke dalam surganya Allah lewat pintu mana saja yang diinginkannya. Salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya sahabat tersebut akan masuk ke dalam surganya Allah. Bahkan bukan hanya sekali, 3 kali berturut-turut bahwasannya sahabat ini nanti akan dipanggil oleh Allah dan masuk ke dalam surganya Allah. Sahabat-sahabat heran, kok hebat? Kok luar biasa, belum meninggal sudah dikabarkan masuk ke dalam surganya Allah. Datanglah kemudian sahabat Abdullah bin Umar meminta izin kepada sahabat tersebut bermalam dengan alasan bahwa di rumah ada persoalan dengan keluarga. Padahal beliau kepengen tahu amalan apa yang diperbuat oleh sahabat tersebut. Sampai 3 kali berturut-turut bahwa sahabat tersebut dikabarkan masuk ke dalam surganya Allah. Ketika malam hari Abdullah bin Umar mengintai, ternyata tidak ada yang didapati. Habis sholat isya tidur, kemudian bangun ketika azan subuh. Mungkin malam pertama gagal penemuannya. Barangkali malam kedua diamati, diintai, tidak ada yang hebat amalan ibadahnya. Tidak sholat malam, tidak baca Quran, tidak berzikir. Mungkin malam ketiga pun sama. Tidak mendapatkan apa-apa. Tidak qiyamul lail, tidak berzikir, tidak baca Quran. Mungkin di hati sahabat Umar, Abdullah bin Umar, beliau lebih hebat daripada orang tersebut. Sampai pada akhirnya Abdullah bin Umar datang menjumpainya dan mengatakan dengan jujur, wahai sahabatku, terus terang di rumah aku tidak punya masalah. Aku datang bermalam di rumahku hanya kepengen tahu amalan apa yang membuat engkau kemudian dikabarkan 3 kali berturut-turut bahwa engkau nanti akan masuk ke dalam surganya Allah. Wahai sahabat Abdullah bin Umar, yang kau lihat itulah aku. Tidak ada amalan yang hebat yang aku lakukan. Cuma ada satu amalan yang aku lakukan sebelum aku tidur. Aku tekuni, aku istiqomahi sampai aku dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku berazam akan melakukan amalan ini. Amalan apakah itu? Wahai sahabatku, wahai Abdullah bin Umar, sebelum aku tidur, aku senantiasa mengikhlaskan, meridhokan. Kalau ada orang yang menzolimi aku, menyakiti aku sudah maafkan. Ternyata amalan itulah.
kalau ditekuni, diistiqomahi, membuahkan buah yang luar biasa besar, membawa kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sebulan penuh kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, kita tetap diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti orang-orang yang digambarkan di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 92. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Jangan kalian seperti wanita yang memintal benang dengan kuat, setelah dipintal dengan kuat kemudian cerai-beraikan kembali. Selama Ramadan kita merasa rajin dalam melaksanakan ibadah sholat kita, ibadah puasa kita, tadarus Al-Quran kita, infak, sedekah kita, dan lain sebagainya. Jangan sampai kemudian pasca Ramadan semuanya selesai. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah, kita tetap tekun membiasakan diri mengamalkan amalan-amalan ibadah yang kita lakukan sepanjang di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ibadah puasa kita tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama Bapak Ibu, hadirin hadirat sekalian, kita bermunajat, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan keberkahan kepada kita, Allah bimbing kita untuk tetap istiqomah di jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'amahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba wali walidayna warhamna warhamhum kama rabbawna sighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Rabbana, ampunilah ya Allah segala dosa-dosa hamba ya Allah, kecil ataupun besar ya Allah, yang hamba sengaja ataupun yang hamba tidak sengaja ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ampuni ya Allah dosa dan kesalahan kedua orang tua hamba ya Allah. Sayangi mereka berdua ya Allah, sebagaimana mereka dahulu mencintai hamba, menyayangi hamba ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, sekiranya kedua orang tua hamba masih hidup ya Allah, berikan kesehatan kepadanya ya Allah. Berikan umur panjang dalam taat kepadamu ya Allah. Sekiranya Engkau panggil ya Allah dalam keadaan min husnil khatimah. Ya Allah, ya Rabbana, seandainya kedua orang tua kami telah Engkau panggil ya Allah, ampuni dosa dan kesalahannya ya Allah. Terima iman Islamnya ya Allah. Jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah ya Allah. Masukkan keduanya ke dalam surgamu ya Allah, bersama para nabi, para syuhada, siddiqin dan sholihin. Ya Allah, ya Rabbana, pertemukan kami ya Allah dengan orang-orang yang kami cintai, terutama kedua orang tua kami ya Allah, di dalam surgamu yang penuh dengan kenikmatan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aizzal Islam wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Wa dammir a'da'aka a'da'ana a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina
ghilla lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma dfa' 'anna al-bala wal waba wal fahsya wal mihan ma zahara minha wa ma batan fi biladina hadza khassah wa min buldanil muslimina 'ammah. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa ta'abbudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa qira'atana ya Allah wa tammim taqsirana ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian seluruh pelaksanaan sholat Idul Fitri telah kita laksanakan. Kepada Bapak penceramah mohon untuk bersabar di masjid sebentar. Dan buat Bapak, Ibu, dan para jemaah, tolong perhatikan barang bawaan dan alat-alat sholat. Mohon juga berkenan untuk membawa pulang kembali koran-koran yang dipakai sebagai alas sholat. Agar begitu kita selesai sholat, seluruh halaman dan jalan kembali bersih seperti semula. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pengurus DKM dan panitia mohon untuk bisa berkumpul di masjid.
Mantap amat.
Sama-sama.